Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimah, saudara-saudariku seakidah dan seagama yang saya cintai karena Allah Ta'ala, kita kembali bersyukur kepadanya. Pada malam ini kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan amal ketaatan, dan ini adalah satu anugerah dan pemberian yang banyak orang tidak menyadari bahwa satu kenikmatan yang besar, bahkan itu merupakan alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan hamba, ketika hamba itu dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan amal ketaatan. Karena nikmat ketaatan tidaklah Allah berikan kepada seluruh manusia, hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya, hamba-hamba yang dicintainya. Wa ma yu'ti imanan illa man yuhib, dan tidaklah Allah memberikan kepada seorang keimanan kecuali yang Allah cintai saja. Karena itu kita bersyukur kepadanya dengan berharap nikmat ini Allah abadikan, kekalkan, langgengkan, sehingga kita terus di atas kebajikan dan kemudahan dalam mentaatinya sampai mata ini tertutup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jaminan yang mengkabarkan kepada kita bahwa kita akan terus baik sampai mati, tidak ada jaminan, dan kita tidak diberitahu pengkabaran ini. Allah soal rezeki, Allah sudah pastikan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidaklah sesuatu yang melata di muka bumi, Allah telah tetapkan rezekinya. Kita enggak pernah bermasalahkan masalah ini, kita enggak pernah khawatir, karena Allah sudah jamin selagi masih hidup pasti Allah cukupi kebutuhan kita. Tapi ya, keimanan ini kita enggak ada kabar, tidak ada pemberitahuan. Ya, banyak orang yang dulu baik jadi buruk, dulu buruk jadi baik, ada yang buruk terus sampai buruk, ada yang baik terus sampai baik, kita enggak tahu. Maka Rasulullah mengatakan, inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada salah seorang di antara kalian, orang yang beramal dengan amalnya ahli surga, amal-amal ketaatan terus, sehingga tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali satu hasta saja. Andai kata dia mati di kala itu, maka dia ahlul jannah, sebab ditutup dengan ketaatan. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi, sesungguhnya amal-amal itu tergantung penutupnya. Namun ternyata di akhir hayatnya orang ini beramal dengan amal yang ahli neraka, dan dia mati di atas amal itu, dan dia masuk neraka. Siapa yang menyangka dulunya orang yang taat, banyak ibadahnya, banyak ketaatannya, tapi justru di akhir hayatnya dia keluar dari ketaatan. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Sebaliknya, ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalnya ahli neraka, dosa dan maksiat tiap hari, tiap waktu, sampai tidak ada jarak antara dia dan neraka kecuali satu hasta. Jikalau dia mati di saat itu, pasti dia menjadi ahli neraka. Namun ternyata di akhir hayatnya ketetapan takdir telah mendahulunya, dia beramal dengan amalnya ahli surga, amal-amal ketaatan, dan dia mati di atas amal itu, maka dia masuk surga.
Dari hadis ini Bapak Ibu, andai kata kita saat ini di atas kebaikan, kita tidak akan sombong dan congkak. Sebab kita tidak tahu akan diakhiri dengan apa kehidupan ini. Andai kata kita belum merasa baik, maka masih ada harapan dan kesempatan kita perbaiki diri. Sebab Allah masih beri kita usia dan umur. Sehingga hadis itu membuat kita tenang dalam kondisi apapun. Orang baik tidak sombong, tidak merasa lebih baik daripada yang lainnya. Justru semakin banyak ibadahnya, semakin takut kepada Allah. Itu tanda orang yang bahagia. Kalau semakin baik, semakin sombong, semakin meremehkan orang, ini bahaya. Ini ada unsur-unsur kibir, ujub, dan itu membinasakan. Bisa binasa nanti orang seperti itu. Salah satu muhlikatun, ada 3 yang membinasakan. Di antaranya ijabul mar'i ala nafsih, takjubnya seseorang pada dirinya, takjub dengan ibadahnya yang banyak, ya, takjub dengan sedekahnya yang banyak, takjub dengan ilmunya yang luas misalkan. Ini malah bahaya, karena orang yang bahagia itu kullama zida fi amalihi zida fi khaufihi wa hadarihi. Di antara tanda kebahagiaan dan keberuntungan hamba, ketika hamba itu bertambah amal baiknya, semakin tambah takutnya dan khawatirnya, waspadanya. Ya, jamaah yang berbahagia, kita kembali melanjutkan tafsir surah pendek, surah At-Tin ya. Surah At-Tin, surah Makkiyah. Ada sebagian juga mengatakan surah Madaniyah. Sudah kita jelaskan ya perbedaan surah Makkiyah dan Madaniyah. Kalau Makkiyah itu surah yang turun sebelum Fathul Makkah. Ya, kalau Madaniyah itu surah setelah Fathul Makkah. Walaupun turun di Makkah, tapi kalau sudah Fathul Makkah, maka itu suratnya Madaniyah. Seperti al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku kepada kalian. Aku telah sempurnakan Islam sebagai agama kalian. Aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Itu surahnya turun di Madinah. Tapi setelah Fathul Makkah, maka dia surah Madaniyah. Ya. Ada khilaf, ada yang mengatakan surah At-Tin ini surah Makkiyah dan surah Madaniyah, dan ini tidak kita persoalkan. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wat-turis sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bid-din ya laysa Allahu bi ahkamil hakimin. Wat-tin waz-zaitun, Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Kita bisa menerjemahkan itu adalah sumpah dari akhir huruf dibaca dengan majrur dengan kasrah wattini, maka berarti sumpah. Kalau dibaca wattinu artinya dan buah tin dan buah zaitun. Tapi kalau dibaca wattini demi buah tin, beda cara penerjemahannya. Wallahu, dan Allah itu, kalau wallahi demi Allah. Makanya harokat itu dalam bahasa Arab sangat bermasalah. Salah baca harokat, salah arti dan makna. Ya, salah baca harokat, salah arti, ya, berbeda arti dan makna. Hati-hati kalau baca, jangan sampai keliru harokatnya dibaca U atau dibaca A. Ya, kalau dibaca U, ya bisa sebagai fa'il pelaku. Kalau dibaca A mungkin bisa sebagai maf'ul atau objek atau yang menjadi sasaran. Ya, nah itu dalam bahasa Arab sangat berpengaruh harokat. Ya. Sebagian ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud tin dan zaitun di situ adalah Allah bersumpah dengan tempat-tempat yang di mana tempat itu banyak keluar buah tin dan buah zaitun, yaitu di Syam tatkala itu. Seolah-olah Allah bersumpah dengan negeri Syam atau kota Syam. Dan perlu kita ketahui jamaah yang berbahagia bahwa seluruh kata-kata atau makhluk yang Allah gunakan untuk sumpah itu pasti memiliki makna yang besar bagi kehidupan makhluk. Tidak mungkin Allah bersumpah dengan nama makhluknya yang makhluk yang biasa-biasa saja, itu nggak mungkin.
Seluruh makhluk-makhluk Allah yang digunakan Allah untuk bersumpah itu pasti memiliki makna yang besar bagi kehidupan makhluk. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha, wal qamari idza talaha wan nahari idza jala. Semua nama-nama makhluk besar demi matahari. Wal asri, demi waktu, bagaimana butuhnya manusia dengan waktu. Buah tin, berarti buah tin dan buah zaitun itu pasti memiliki makna yang besar bagi kehidupan makhluk. Dan kita tidak mengingkari dari para ahli kesehatan bagaimana keutamaan buah tin dan zaitun ini. Zaitun adalah minyaknya, minyak yang diberkahi kata Nabi. Bayangkan, minyak yang diberkahi. Maka sudah selayaknya satu keluarga muslim itu punya zaitun. Ya, misalnya anaknya jatuh luka, jangan dikasih yang lainnya, kasih aja zaitun. Itu saya lihat dari istri saya sendiri yang istiqomah. Gak pernah rumah saya itu kosong dari zaitun, tapi istri saya yang perhatian. Begitu anak saya luka kenapa, langsung beliau nggak ngambil siapa apapun kecuali zaitun. Dan itu cepat kering. Ya, begitu kena luka pasti sama istrinya diolesi zaitun, apapun sebelum kasih obat yang lainnya. Zaitun minyak yang diberkahi. Juga kalau diminum, ya memiliki khasiat yang luar biasa. Cuma itu bertingkat-tingkat ya. Karena jangan kaget, ada yang murah, ada yang mahal. Nanti kalau mahal, kok mahal kali. Yang mahal itu yang extra virgin, yang saringan pertama. Kalau yang murah-murah itu sudah saringan ke-12 ya, mungkin ya agaknya terlalu jauh. Saya beri sebotol segini gitu dulu 250. Itu yang extra virgin, yang saringan pertama. Ya kayak apa kalau kita bahas kayak kelapa itu loh Bu ya. Kalau santan yang perasan pertama kental kan? Ya, kerasan ke-12 gimana? Rasanya bukan santan lagi nanti ya, 12 ya. Itu sama, zaitun sama perasan yang pertama itu bagus diminum langsung 4 sendok pagi, 4 sendok sore. Saya cuma baca saja ya, tapi kalau dipraktekkan Masya Allah, diminum lagi. Memang pertama agak kenyar-kenyar gitu ya, yang nggak biasa, tapi sebenarnya nggak apa-apa. Itu diminum lebih bagus ya. Kalau nggak bisa ya pakai yang kapsulan, tapi lebih bagus diminum langsung saja, sehingga tidak usah kena kapsul. Ya. Itu luar biasa zaitun dan buah tin. Ya, silahkan aja nanti googling ya apa keutamaan buah tin dan zaitun, Bapak Ibu akan tahu. Ya, jelas sesuatu yang Allah gunakan untuk sumpah pasti memiliki makna yang sangat besar. Kalau terjemahkan maksudnya adalah negeri Syam, negerinya para rasul. Banyak Allah mengutus para nabi dan rasul dari Syam. Ya, luar biasa. Wa turi sinin, dan demi tur itu jabal atau terjemahkan dalam terjemahan bukit Sinai, bukit Tursina ya. Tursina gitu terjemahkan. Demi bukit Tursina. Nah, ini tur adalah jabal, sinin di Sina. Sina itu adalah tempat Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, tempat yang luar biasa keutamaannya. Maka dijadikan oleh Allah tempat untuk sumpah. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman, negeri Makkah maksudnya. Baladil amin itu negeri Makkah. Ya, negeri Makkah kita ketahui sendiri. Ya, negeri yang paling aman sampai hari ini, ya, tidak ada yang mengalahkan negeri Makkah. Ya, karena juga mendapatkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Ibrahim yang disebutkan wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wa id qala Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Rabbnya, berdoa, Rabbi, ya Allah, jadikanlah negeri Makkah ini baladan aminan, negeri yang aman. Meminta. Kenapa? Karena beliau mau tinggal di situ. Dan negeri ketika kita tinggal yang paling dibutuhkan apa? Aman dulu Bapak Ibu. Apa artinya negeri itu kaya raya? Kalau nggak aman, rakyatnya nggak aman, anak-anak keluar rumah nggak aman, istri keluar rumah nggak aman, ya mencekam, ya dicabut kenikmatan. Ya. Keamanan suatu negeri itu adalah nikmat yang besar. Makanya Ibrahim minta dulu keamanan. Ya, qadaraballahu mathalan lilladzi fadru mathalan, Allah membuat perumpamaan suatu negeri baladan aminan, negeri yang aman, yang rezekinya melimpah dari segala penjuru. Ya. Tapi faqafarat bi anumillah,
penduduknya kufur kepada Allah, maka Allah timpakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan, berubah. Ya. Yang semula negeri aman, sentosa, kemahripah loh jinawi, kata Pak Harto, toto tentrem kerto raharjo. Negerinya aman, rezekinya melimpah ruah ya. Tapi karena fakafarat bi an'umillah, penduduknya enggak bersyukur kepada Allah. Diberikan negeri Indonesia Raya yang kaya raya ini, yang katanya tongkat kayu berubah jadi tanaman, sangi suburnya. Ya. Tapi kufur, banyak kufur, berbuat syirik kepada Allah. Maka Allah timpakan pakaian ketakutan, jadi nggak aman, pakaian kelaparan jadi fakir. Coba Bapak Ibu yang pernah tindak ke Mekah, yang pernah umroh atau haji, ketika perjalanan naik bus dari Madinah ke Mekah, isinya apa itu? Pohon-pohon berduri, tanahnya nggak enak dilihat, keras-keras, kasar-kasar itu ya. Tapi kaya, duitnya akeh. Ya, karena paling tidak di sana itu negeri tauhid, tidak berbuat kesyirikan, menjaga kesyirikan. Di Indonesia banyak kesyirikan. Ya, karena itu Ibrahim cerdas. Ketika beliau minta, ya Allah jadikan negeri Mekah negeri aman, beliau katakan kedua apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan diriku dan anak turunku dari nyembah berhala. Beliau faham bahwa untuk mendapatkan negeri yang aman harus bertauhid, bersihkan dari kesyirikan. Karena kesyirikan itu yang membuat gak aman, baik negeri, masyarakat, keluarga. Kalau ada kesyirikan, negeri, masyarakat, keluarga gak akan menahan. Ya. Inna sanulqi fi qulubil ladzina kafaru rabb bima asraku billah ma lam yunzil bihi sultana. Sungguh kami lemparkan ke hati-hatinya orang kafir itu rasa tidak tenang dan aman karena mereka telah berbuat kesyirikan apa yang Allah enggak turunkan hujah. Ya, kesyirikan menjadikan dada enggak tenang. Yang menjadikan dada tenang, tentram adalah tauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang akan dapatkan rasa aman. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadikan keluarga kita keluarga yang aman, tentram, bersihkan keluarga kita dari kesyirikan. Jimat-jimat, keris, ake, gelang, cemeti, atau apa yang lainnya yang masih disimpan di rumah sebagai tolak balak, buang. Ya, itu masih ada kesyirikan. Jangan sampai kalau kita ingin tenang rumah tangga kita, jauhkan dari kesyirikan. Ini janji Allah. Waliya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya. Kata Allah Ta'ala, maka sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini, yang dengan kalian bertauhid kepada Allah, menyembahnya kepada Allah, yang Allah akan berikan rasa aman dari ketakutan dan rezeki dari kelaparan. Ini orang yang bertauhid akan dicukupkan rezekinya, akan diberikan ketenangan hatinya. Ini nikmat lahir dan batin. Batinnya dengan ketenangan, rasa aman, zahirnya diberi rezeki. Ya, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Ya. Wa hadzal baladil amin maksudnya negeri Makkah. Setelah Allah bersumpah dengan negeri-negeri yang luar biasa tadi, baru Allah lanjutkan dengan isi sumpahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim dalam sebaik-baiknya bentuk. Surah yang paling bagus, bentuk yang paling bagus. Manusia itu makhluk yang paling bagus. Kepala di atas, beda dengan hewan melata, kaki dan kepalanya sejajar. Buaya, reptil itu ya, kepala dan kakinya sejajar. Tapi manusia, kepala ditaruh di paling atas, sehingga memiliki bentuk yang sangat bagus. Karena itu, di dalam manusia, hal yang sangat terhormat pada diri manusia adalah kepala. Hal yang paling mulia pada diri manusia adalah kepala. Maka hal yang paling mulia yang ada pada manusia di kepala itu, tatkala sujud dia jatuhkan sejajar dengan kakinya. Ya kan? Berarti kita menghinakan diri kepada Allah Ta'ala. Kita mengakui bahwa kita adalah makhluknya. Maka kita sujud kepadanya.
kita melakukan ubudiyah, pengabdian kepadanya, sehingga manusia yang kepala itu merupakan mahkota bagi dirinya, tatkala sujud dia relakan untuk disejajarkan dengan kakinya, menunjukkan kerendahan dan pengakuan bahwa dia adalah makhluk Allah Ta'ala. Akan tapi Bapak Ibu, ketika seorang menghinakan diri kepada Allah, itu tidak akan rendah. Beda kalau kita menghinakan diri kepada makhluk. Semakin Bapak Ibu merendahkan diri, semakin hina. Jangan semakin munduk-munduk kepada orang, jangan semakin hina. Ya toh? Ketemu orang langsung apa munduk-munduk gitu, wah semakin hina, jangan. Dan itu enggak boleh, inhina namanya. Inhina itu tidak boleh. Kita hanya boleh inhina kepada Allah. Rukuk itu inhina. Kalau ada kesempatan mengangguk ya mengangguk saja, enggak usah pakai punggung. Kalau ketemu orang monggo ya monggo, jangan, enggak usah pakai monggo sama punggungnya, itu namanya inhina. Inhina itu rukuk hanya untuk Allah, enggak boleh kita rukuk kepada selain Allah. Kalau menganggukkan kepala ya kepala saja, monggo Pak, permisi Pak. Enggak usah pakai punggung. Kalau punggung menjadi monggo Pak, berarti itu inhina, itu dilarang. Ya. Kita hanya boleh inhina kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi kalau kita tundukkan kepala ke tempat yang paling rendah, maka semakin kita banyak sujud, semakin kita mulia. Nah, itu bedanya. Semakin kita menghinakan diri kepada Allah dengan kita banyak bersujud, kita semakin mulia dan akan dimuliakan oleh Allah. Bahkan surganya nanti di akhirat dekat dengan surga Nabi SAW, orang-orang yang banyak sujud, banyak sholat. Ketika Ka'ab ibn Rabi'ah al-Aslami, seorang sahabat yang mulia, sahabat namanya Ka'ab ibn Rabi'ah al-Aslami, ini sahabat yang sangat fakir, saking fakirnya dia enggak punya apa-apa kecuali waduk. Waduk itu bejana dari kulit untuk wudu. Dia enggak punya rumah sehingga tinggal di emperan Masjid Nabawi. Ashabus Suffah, orang-orang fakir di kalangan para sahabat yang tidak punya rumah, tidurnya di emperan Masjid Nabawi. Dia hanya punya senjata atau harta yang paling dicintainya waduk tadi. Nah, waduk ini digunakan oleh beliau untuk berwudu dirinya dan melayani Nabi. Kalau sedang keluar, maka beliau selalu senang melayani Nabi wudu dengan waduknya tadi. Satu saat ketika Nabi sedang akan berwudu, dilayani oleh Rabi'ah ini dengan waduknya tadi. Begitu selesai melayani Nabi, karena Nabi orang yang berakhlak mulia, maka Nabi tawarkan kebaikan apa yang kau inginkan dari kau yang telah berbuat baik kepada aku. Ini akhlak ya, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, sebisa kita bisa membalas itu lebih bagus. Kalau enggak, maka kita ucapkan kata-kata baik. Jazakallahu khair, barakallahu fikum, terima kasih mungkin ya. Tidak akan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Walaupun kita sendiri atau orang sendiri ketika berbuat baik kadang enggak membutuhkan itu. Cuma sebagai akhlak yang baik seorang muslim, ketika dia diberikan kebaikan, dia berupaya membalasnya. Maka Nabi menawarkan kebaikan apa yang kau inginkan. Maka Rabi'ah mengatakan, aku ingin menemani kau di surga ya Rasulullah. Ya, mintanya bukan minta dunia. Himmatul aliyah, cita-cita yang sangat tinggi. Padahal beliau orang yang fakir, dia enggak minta harta. Kalau saya mungkin minta rumah mungkin ya. Minta rumah ya Rasulullah, saya kan enggak punya rumah, gitu mungkin ya. Sekalian dengan istrinya dan perabotannya. Tapi sahabat, saya ingin menemani kau di surga ya Rasulullah. Kata Nabi, ada yang lainnya setelah itu. Mestinya kalau secara logika ya, kan sudah minta akhirat, mau minta dunia gitu ya. Dia enggak mengulangi lagi, dia enggak minta dunia lagi, bahkan mengulangi lagi, aku ingin menemani kau di surga ya Rasulullah. Himmatul aliyah, betul-betul cita-cita yang luar biasa. Maka kemudian Nabi berkata kepada beliau, kalau begitu a'ini ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu, kalau kau ingin aku menolong engkau agar engkau menjadi temanku di surga, aku bantu juga ya agar kau memperbanyak sujud. Ya. Kalau kau ingin jadi temanku juga, bantu aku juga, itu kau perbanyak sholat. Jadi orang yang banyak sujudnya, banyak menghinakan diri kepada Allah, maka dia akan menjadikan surganya nanti dekat dengan Rasulullah SAW.
Ada para aimah kalau kita lihat sholatnya ada yang 300 sehari. Ada sholat sunnah mutlak yang nggak ada batasnya. Antum masuk hari Jumat, masuk jam 6 atau jam 7, ya sholat tahiyatul masjid, satu sholat 2 rakaat sampai khatib berdiri, boleh. Namanya sholat sunnah mutlak. Ya, mereka masuk ke hari Jumat masuk jam 7 ya, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu dia sholat 2 rakaat lagi. Ya, bangun lagi. Terus sampai khatib mau berdiri sholat, berdiri khutbah baru berhenti. Ya, usahakan khatib sudah berdiri itu jangan sholat. Usahakan kalau bisa. Ya. Makanya kalau masuk sudah adzan, sedang adzan langsung aja sholat, gak usah nunggu adzan selesai. Nanti kalau adzan selesai, khatib bicara jenengan sholat. Kalau bisa ketika adzan jenengan sholat sunnah tahiyatul masjid, ketika selesai adzan jenengan sudah selesai, khatib bicara sudah duduk, sudah mendengar. Ya, jangan sampai khatib sudah bicara baru masuk masjid, nggak bicara sama malaikat, repot nanti. Sebab kalau sudah bicara khatib, malaikat duduk nggak nyadat lagi mendengarkan khatib penceramah. Jenengan masuk sudah ceramah nggak tercatat namanya, rugi. Ini banyak tidak diketahui manusia. Bisa-bisa sholat Jumat masbuk gitu loh. Ya, kalau orang safar kan ada rukhsah ya. Kalau orangnya safar nggak ada rukhsah, ada keringanan nggak sholat Jumat. Ya, kalau orang mukim loh sholat masbuk itu Jumat. Ngajak terlambat. Naudzubillah. Ya. Seminggu sekali aja nggak beres. Itu menunjukkan tidak ada perhatian dengan sholat. Ya. Bagaimana nanti kisahnya di akhirat? Innal awala yuhasabu al-abd amal yaumal qiyamah min amali as-shalah. Awal mula dikisahnya hamba pada hari kiamat tentang amal dia adalah salat dahulu. Wa in salakat faqad aflah wa anja. Kalau bagus salatnya bagus, beruntunglah dia dan jayalah dia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau jelek salatnya sungguh bangkrut dan merugi. Celaka, gagal dan merugi. Ya. Jelas ya, di situ semakin banyak sujud ya, semakin tinggi derajat kita. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga mengatakan ala ubirukum ala adulukum ala amalin, maukah aku tunjukkan satu amalan yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat, yang amal itu akan menggugurkan dosa-dosa kalian dan meninggikan derajat kalian. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat serempak, tentu ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami apa itu amalan yang menggugurkan dosa-dosa kami dan meninggikan derajat kami. Nabi katakan isbagul wudu alal makarih, sempurnakan wudu walaupun kau sedang tidak suka air. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, berbanyak langkah menuju masjid. Ya, jadi melangkah ke masjid itu meninggikan derajat, menggugurkan dosa. Karena itu kalau ke masjid langkahnya jangan besar-besar Pak ya, dikurangi langkahnya. Yang mestinya 1 meter bisa 3 langkah, tempuh 4 langkah, supaya langkahnya semakin banyak. Karena itu meninggikan derajat. Kaki kirinya menggugurkan dosa, kaki kanannya menambah derajat. Itu berlaku bagi yang wudu dari rumah. Ya, jangan wudu di masjid. Enggak dilarang wudu di masjid. Tapi orang yang mukim mestinya wudunya dari rumah. Kan sama-sama wudu di masjid juga, wudu di rumah wudu. Kenapa wudu di masjid? Sekali masjid di rumah, ya biar langkah-langkahnya dihitung. Ya. Ada seorang sahabat yang rumahnya hampir 5 kilo dari Masjid Nabawi. Sama Nabi dikasih, bahwa kamu beri khimar supaya bisa membantu kamu dari panasnya padang pasir. Kata sahabat ini, saya enggak mau ya Rasulullah, saya ingin semua langkah saya dicatat, gitu katanya. Iya, kata Nabi, benar, semua langkah dia dicatat. Ya enggaknya 5 kilo Masjid Nabawi, enggak pernah terlambat. Kita 5 meter masbuk terus. Hati-hati bapak-bapak ya, jangan remehkan masbuk. Lumayan Ustaz, masih mau sholat jamaah. Kalau cara berpikir begitu, ini berpikirnya orang-orang yang cita-citanya rendah. Nabi ketika melihat ada sahabat yang terlambat, langsung ditegur sama Nabi. Tapi beliau itu orang yang mulia, negurnya dengan bahasa-bahasa yang bagus. Beliau katakan la yazalu qaum yataharruna hatta yuhiruhumullah. Ada satu kaum yang selalu terlambat, mengakhirkan, sehingga Allah akhirkan kebaikannya. Lihat. Ada satu kaum yang selalu mengakhirkan sholat,
Ya, akhirnya Allah mengakhirkan kebaikan dia akhirkan rezekinya, dia akhirkan semuanya jadi berakhir. Karena suka mengakhir-akhirkan. Beda kalau memang ketiduran, ya, ada sesuatu urusan yang kadang belum bisa ditinggalkan, ya itu beda masalah, itu enggak disengaja. Yang saya maksud nyengaja masbuk gitu loh. Nyengaja nelat-nelat. Itu dikurangi ya. Jangan sampai dikurangi, ya. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari salat 5 waktu. Dzikrillah di situ maknanya salat 5 waktu. Barang siapa yang demikian, maka mereka orang yang paling bangkrut dan merugi. Ya, jangan dikurangi. Ya, ada kisah dari Syekh bin Baz, seorang imam, seorang ulama. Beliau itu tidak pernah sholat, tidak pernah ketinggalan sholat. Ditanya oleh salah seorang muridnya, kenapa Syekh tidak pernah sholat, tidak pernah terlambat. Dulu saya pernah tegur sama guru saya waktu jadi santri. Kenapa kau terlambat? Setelah itu saya nggak pernah terlambat lagi. Ditegur kan sama gurunya, terlambat. Enggak jawab, mending guru saya masih sholat. Enggak. Sudah berapa tahun sehingga engkau tidak pernah ketinggalan salat takbiratul ihram bersama imam? 70 tahun. Di 70 tahun enggak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ya, padahal yang dibutuhkan cuma 40 hari. Ya, siapa yang 40 hari bisa sholat jamaah dan selalu mendapati takbiratul ihramnya iman, maka dapat 2 keutamaan. Diselamatkan dari adab kubur, selamatkan dari sifat kemunafikan. 40 hari kan berarti 200. Ya. 200 sholat jamaah, Bapak tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ya, alhamdulillah karena sekarang kan dikasih sama masjid-masjid itu, dikasih interval waktu adzan qomat 10 menit, ya bisa ngira-ngira. Ya. Bisa ngira-ngira. Cukup 4 bulan saja Bapak nggak pernah terlambat, bisa nggak? Itu berat juga. Ya, 40 hari nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram, berarti 5 kali 40, 200 sholat jamaah nggak pernah ketinggalan. Ya, ini bisa bagi yang sudah pensiun-pensiun kayak saya ini, yang sudah kerjaannya agak rileks, yang sudah bisa di rumah, sering di rumah lah, itu bisa. Ya, tapi saya sering keluar tuh ya sulit. Ya. Tapi kalau sering di rumah bisa. Ya. Berlomba-lomba lah Bapak Ibu ya, mendapatkan ini 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ya, silakan berlomba-lomba. Iya. Jadi jelas ya, semakin ya kita banyak sholat, semakin mulia. Maka Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ya bentuknya paling bagus manusia itu, enggak ada yang ngalahkan. Paling gantengnya kera, enggak bisa ngalahkan paling jeleknya manusia, ya kan? Keranya ganteng sekali misalnya. Enggak bisa ngalahkan siapapun. Manusia itu paling sempurna. Maka jangan dirubah. Sudah pas. Orang suka merubah. Dikasih oleh Allah rambut keriting. Pasnya memang settingannya berintik rambutnya. Dikasih lurus malah wagu. Kalau jenengan lihat orang Cina keriting mesti lucu ya kan? Jenengan pernah orang Cina keriting? Enggak aneh orang Cina keriting. Enak orang Cina orang rambutnya keriting lucu mesti. Orang Arab rambutnya lurus ya lucu. Orang Arab itu rambutnya ikal. Jarang nih lurus. Sing paling macam-macam wong Jawa. Apa-apa enek. Sing kaya Arab ya enek, sing kaya Ambon ya enek, wong Jawa komplit ya. Ayo orang Cina, pernah jenengan orang Cina keriting gitu? Enggak pernah kan? Saya enggak pernah, enggak tahu kalau ada. Karena sudah pas orang seperti ini dikasih rambut ini, itu sudah pas, enggak usah dirubah-rubah. Di macam-macam, ya. Ya. Kalau berhias boleh. Rambutnya supaya nyenangkan suaminya disemir merah gitu ya. Disemir biru, boleh saja. Ditanyakan kepada Syekh Abdullah Shalih Fauzan kalau nggak salah, boleh nggak seorang
menyemir rambutnya untuk supaya suaminya senang. Rambutnya disemir biru gitu ya. Tapi juga tahu diri ya, nyemirnya tahu diri. Irungnya blesek ning jero tipe merabang ya londo pesek wagu mana. Tahu diri lah. Ya, boleh ya, berhias beda dengan merubah. Kalau berhias boleh. Bahkan itu hal yang sangat dianjurkan. Abdullah bin Abbas pernah berkata, saya itu sangat suka berdandan untuk istri saya, sebagaimana saya senang istri saya berdandan untuk diri saya. Nah, jadi dandan untuk suami, bukan ketika jagong malah dandan. Ning omah nganggo daster bolong-bolong pitu, mamuni brawang karo brambang, sebojone nyedak males. Kok terus nesu, wah ora seneng karo aku ya Mas. Seneng pe ambumu tempe bosok terus. Enggak ketemu tempe bosok. Metu wangine breng mambu kabeh. Ning omah gur tempe bosok, kecap, brambang ya bojone nyedak males. Jangan nyalakan. Istri saya itu ya, kalau beri pakaian, warnanya aja suruh milih saya. Dia nggak berani milih warna. Walaupun dia senang ini, saya nggak suka dia. Wah, kamu suka yang mana Mas? Misalkan beli daster, warna ini. Padahal dia nggak suka, dia ikuti saya. Karena dia berpakaian untuk saya, sehingga warnanya saja dia taren saya. Saya pas nggak ini Mas? Kalau saya nggak suka warnanya ini aja, ya manut. Saya bukan ngelem-ngelem, saya bukan. Jadi jadilah istri seperti itu, ya. Berdandan untuk suaminya, menyenangkan hati suaminya, gitu. Soalnya suaminya kerasan di rumah juga. Ya. Di luar tuh nggak ada yang jelek, semua cantik ya kan? Pernah jangan ketemu perempuan di luar jelek, semua cantik, semua dandan semua. Nah, kalau pulang tambah remuk istrinya, nah, akhirnya suaminya nggak ada hasrat di rumah kan? Ya jangan nyalahkan suami kalau gitu. Ya, berdandan untuk suaminya. Nah makanya sunnah ketika habis safar sebelum pulang kasih kabar. Rasul itu kalau mau pulang dari safar beliau kasih kabar istrinya biar istrinya bersiap-siap. Dan saya di Makassar para ustadz di sana itu kalau sudah dengar mau pulang dari safar istrinya langsung ke salon semua. Ke salon ya, dandan untuk suaminya yang mau pulang dari safar. Gitu ya. Maka maaf ya disunahkan ya maaf ini jima disunahkan ya Pak ya. Kalau habis pulang safar disunahkan jima. Makanya diberitahu istrinya, jangan bikin surprise, kejutan saja. Wah, nanti jangan kecewa, main bikin kejutan, soal istrinya nggak tahu tadi pas pulang pas mampu tempe bosok tadi. Gimana mau jima, mampu tempe bosok. Hasratnya sudah melerut ya, di luar sudah menggebu-gebu. Wah, begitu sampai di rumah tempe bosok, syahwatnya langsung melerut sudah. Saya yakin itu, ya, saya yakin. Ya, apalagi habis makan pete, Mas, burung jengkol. Wah, langsung hasratnya saya yakin langsung pudar 100%. Makanya jangan bikin kejutan. Itu sunahnya ngabari. Ikuti sunah Nabi dikabari. Bu, Mas, saya mau pulang nanti sekitar sampai rumah ba'da asar. Oh iya Mas, ya begitu. Itu sunnah ya. Cukup habis ya. Kalau bicara itu Bapak senang ini. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan yang akan datang. Besok kan akad itu pertama ya Mas ya. Insyaallah kita lanjut besok. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.